Apa aja yang aku makan selama flight dari Jakarta ke Hong Kong? Alright, jadi hari ini aku bakal flight ke Hong Kong. Karena aku belum makan sama sekali, ini aku mau singgah dulu ke Tuleju. Nah, aku udah penasaran banget nih sama strawberry matcha cloud latte-nya. Menurut aku sih ini enak-enak aja, walaupun memang dia bukan yang terlalu seremonial matcha gitu loh. Kan untuk aku yang sweet tooth, ini tuh masih lumayan kemanisan sih. Terus di atasnya itu ada krim strawberry, tapi rasanya lebih kayak ke susu strawberry yang bukan terlalu manis, jadi kayak tipis-tipis aja gitu, jadi bukan yang asem ya. Ini lumayan fun untuk diminum sih, overall aku suka, 8/10. Terus ini aku juga beli roti untuk di pesawat, ini mau cobain yang Milky Way karena kata orang-orang enak, sama juga milk bun vanilanya. Lalu karena masih lapar juga, ini aku singgah ke Solaria pengen makan nasi bistik ayam karena ini tuh kayak comfort food aku banget sih kalau ke Solaria. Karena ini tuh pakai paha fillet yang dikasih tepung, terus di atasnya dikasih kayak saus teriyaki gitu. Jadi kayak pas banget gitu loh kalau dimakan pakai saus cabenya. Kayak pedes tapi juga ada manis-manisnya dan juga cocok banget dimakan pakai capcay-nya. Comfort food sih kan, wajib cobain, 9/10. Oke, finally boarding juga, baru masuk ini kita udah kasih kayak orange juice gitu. Kenapa jus pesawat itu selalu enak-enak banget, seger, karena terlalu manis perasa gitu lah. Apalagi ini ada kayak bulir-bulir orange-nya, enak banget deh. 10/10. Lalu ini kita dikasih makan lagi. Ini kebetulan aku pilih yang nasi pakai ayam gulai sama juga kangkung. Ini maskapainya Katai tapi menunya sangat-sangat Indonesia. Dan ayam gulainya enak loh ternyata, bener-bener rempah banget, agak pedes juga sedikit. Ada gurih krimnya juga dari santan dan ini juga potongan ayamnya lumayan banyak. Terus juga ada tumis kangkungnya. Jadi untuk makan pesawat ini oke banget sih, 8,5/10. Next aku juga makan buahnya. Oh my god, ini melonnya bener-bener enak banget, berair, nggak keras sama sekali dan manis banget, bahkan lebih manis melon dibanding semangkanya loh. 10/10. Next dapat ice cream juga. Catat ya guys, namanya itu Summer Berries and Cream dari Häagen-Dazs. Jadi kalau misalkan ketemu please cobain karena enak banget. Itu bener-bener kayak permen sugus, jadi rasa susu tapi juga ada kayak manis-manis asam segernya dari berry-berryan gitu dan creamy banget juga. Aduh enak banget deh, 10/10. Next mari kita cobain roti Tuleju tadi yang udah aku beli. Pertama aku cobain yang Milky Way, ternyata ini tuh mirip-mirip kayak bakpao sedikit ya, cuma dia kayak lebih empuk gitu loh, lebih lembut banget dan isinya itu ada krim susu. 8,5/10. Terakhir ada milk bun vanilla, juga enak sih kayak roti sobek, cuma di dalamnya itu ada isian krim rasa susu gitu. Rotinya juga lembut banget dan lebih berongga, dan memang ini tuh aroma sama rasa susunya lumayan kuat sih, lumayan pekat. Kalau dingin sih harusnya lebih enak ya, 8/10. Oke deh guys, segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Apa aja yang aku makan hari pertama di Hong Kong? Alright, jadi ini tuh hari pertama aku di Hong Kong dan kayak nggak sah banget kalau udah nyampe Hong Kong kita nggak nyobain dimsumnya. Dan kalau nggak salah aku ini tuh salah satunya tempat dimsum halal di Hong Kong. Oke, pertama ini aku cobain steam beefnya. Ini tuh teksturnya lebih ke padat kenyal gitu sih. Dagingnya berasa sih, cuma emang tepungnya juga lumayan berasa banget dan kurang ada rasanya aja gitu menurut aku. Next ini yang chicken somainya, ini yang paling basic ya, tapi menurut aku juga rasanya kurang banget, kayak kurang lembut, bahkan kurang juicy juga dan kayak kurang bumbu aja. Hakalnya juga menurut aku agak hambar sih, walaupun memang isian udangnya itu lumayan besar dan kulitnya cuy, cuma kayak kurang bumbu, kayak kurang gigit gitu loh rasanya. Overall sih semuanya 5,5/10, cuma untuk yang ini lumayan karena rotinya lembut empuk gitu loh. Isian ayam di tengahnya itu lumayan juicy dan kayak ada bumbunya lah sedikit. 6,5/10. Lanjut nggak jauh dari sini katanya ada roasted duck halal yang katanya enak juga, tapi aku nggak nyangka ternyata lokasi itu bener-bener di tengah pasar gitu loh. Tapi lihat porsi bebeknya bener-bener banyak dan tebel-tebel banget. Teksturnya lembut dan juga lumayan juicy sih sedikit. Jujurnya sih ini tuh bumbunya lebih kayak ke asin-asin kecap tipis aja gitu. Ini lumayan gurih dan kulitnya lumayan smoky sih, plus juga ada sawi putihnya. Ini tuh emang Chinese taste banget deh dan emang comfort food aja, jadi lumayan enak lah, 8/10. Oke, next ini tuh aku ada ke Liteng Avenue namanya, dan di sini tuh ada kayak Hong Kong style milk tea namanya Silk, dan ini tuh cabangnya udah di mana-mana juga sih. Jadi ini tuh walaupun ada susunya, tetap ada creaminya, tapi emang tehnya itu lebih kuat gitu loh rasanya, jadi kayak ada hint-hint pahit tehnya. Cuma kayak lumayan mendingan, ada manisnya sedikit karena ada boba sama cheese foam di atasnya. 8/10. Lanjut, di Hong Kong itu juga terkenal banget sama egg waffle-nya. Jadi ini aku cobain beli yang rasa coklat, sama juga aku udah nemu kayak mango mochi gitu, ini juga hits banget di Hong Kong. Nah, menurut aku kalau egg waffle-nya ini teksturnya agak yang crunchy gitu ya, jadi bukan yang lembut, tapi adonannya enak, wangi. Dan di tengah-tengah adonan itu juga ada coklatnya, menurut aku coklatnya juga enak sih, 8/10. Next, kalau di Jepang sama Korea kan lebih ke kedai fuku mochi yang dalamnya itu strawberry, tapi kalau di Hong Kong itu mango mochi guys. Tapi entah kenapa menurut aku ini tuh rasanya flat aja gitu loh, karena ya udah sesimpel mangga dibalut sama mochi, jadi kayak nggak ada paste-nya gitu loh. 7/10. Terakhir, ini malam-malam dingin aku pengen banget makan chicken noodle soup gitu. Ini aku pesen yang rasa mala. Jujur kalau untuk makanan Hong Kong ya, ini tuh lumayan gurih sih. Dan kaldunya juga lumayan berasa gitu. Plus ini juga ada bihun sama ayamnya. Cuma emang rasa malanya tuh kurang strong, bener-bener tipis banget aja gitu. Tapi poin plusnya, dan itu jarang banget ya ada di Hong Kong, disediain cabai rawit hijau dong, gokil nggak? Di lidah Indonesia aku sih itu sangat-sangat poin plus, 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di vlog Hong Kong selanjutnya. Bye bye.
Apa aja yang aku makan hari kedua di Hong Kong dan Macau. Alright, jadi hari kedua di Hong Kong kita mulai dari berangkat ke Macau. Walaupun emang agak di-prank ya, karena ternyata Ruin of St. Paul itu lagi direnovasi. Akhirnya udah, ini aku jajan ice cream aja yang katanya tuh enak banget, namanya lemon cello. Setelah nyoba-nyoba, akhirnya aku pilih yang milk pudding sama pistachio. Dan ternyata beneran seenak itu, oh my god. Teksturnya tuh padat kayak gelato, tapi lembut juga. Saya tuh milky creamy, tapi nggak yang enak gitu loh. Dan manisnya tuh kayak enak aja gitu, pas aja. Kan cornnya aja tuh yang crispy rapuh gitu loh. Wah, harus banget sih cobain yang milk pudding sama pistachio, best banget, 10/10. Lanjut ada yang jual egg tart, ini aku pengen cobain. Jadi ini di luarnya pastry tapi emang berlayer banget, crispy gitu loh. Terus di tengahnya itu kayak custard vanilla, enak banget, manis, wangi, dan gak ada bau telurnya, enak deh, 9/10. Lanjut karena udah jam 3 dan aku belum makan, ini kayaknya satu-satunya restoran halal yang aku temuin. Namanya Laulan, ini aku pesen yang mie-nya gitu. Jujur awalnya aku underestimate, tapi ternyata ini enak banget karena yang masak itu orang Indonesia. Jadi walaupun pucat kayak gini ala-ala Chinese taste, tapi rasanya tuh enak gitu loh, kayak bumbunya bener-bener medok, asin, gurih, wangi juga karena ada bawang merah sama paprikanya, jadi kayak ada pedes-pedesnya juga. Ada daging sapinya juga, dan mie juga enak banget, kayak kenyal gitu loh, kayak spaghetti tapi lebih kenyal lagi. Oh my god, I love it, aku suka banget, 10/10. Lalu karena ternyata di Macau tuh gak ada apa-apa ya, akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke Hong Kong. Satu hal yang pengen banget aku cobain adalah aku pengen banget cobain Haiti, karena ini cabangnya tuh banyak di mana-mana dan katanya hits banget gitu loh di Tiongkok. Aku cobain yang tiramisu rich coklat, ternyata beneran enak banget. Walaupun memang tipe coklatnya bukan yang rich coklat kental gitu ya, karena ada campuran tiramisu sedikit, walaupun tiramisu nggak yang gitu strong banget sih, tapi kayak walaupun simple enak aja gitu loh. 8,5/10. Oke, terakhir ini juga cabangnya lumayan banyak di mana-mana dan ini tuh halal. Benernya signature menunya tuh ada di noodle, cuma karena saya aku gak makan nasi, jadi ini aku pesen kari aja. Oh my god, ini juga enak banget, lagi happy banget. Akhirnya hari kedua aku bisa makan makanan yang enak gitu loh di Macau sama Hong Kong. Dagingnya lembut banget, tebel. Rasa karinya lumayan unik sih, walaupun memang rasanya itu lebih ke Japanese. Tapi tak kenapa ini mungkin di lidah aku ya, dia kayak ada hint-hint kari kambing gitu loh, kari-kari Indonesia. Teksturnya juga nggak yang kental banget, nasinya juga enak, kayak yang terlalu pulen tapi juga nggak berurai. Kasih kembang tahu juga, cuma di lidah aku ini agak anyep sedikit sih. Aku juga suka banget, 10/10. Terus aku juga iseng pesan bola ubinya gitu, juga enak banget, apalagi ini masih panas, crispy gitu loh di luarnya. Terus di dalamnya itu ada ubi jalar sama ubi ungunya gitu loh. Rasanya manis, enak banget, 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian cobain makanan yang ada di Disneyland Hong Kong. Alright, jadi hari ini aku lagi di Disneyland Hong Kong. Seperti biasa kita bakal cobain makanan-makanan lucu yang ada di sini. Yang pertama aku udah tertarik banget ngeliat waffle, ini lucu banget. Ini waffle-nya harum banget dan di luar ini ternyata crispy, tapi setelah dimakan dia lumayan lembut gitu loh di tengahnya. Sebenarnya dia kayak nggak terlalu ada rasanya, cuma ini tuh krimnya dingin dan ada maple sirupnya tuh bener-bener enak banget dicampur sama waffle-nya yang masih panas banget. Lagi ada strawberry sama blueberry, jadi tetap ada asam-asam segernya. Ini menurut aku lumayan enak sih, 8,5/10. Oke, next, sebelum main ini aku pengen makan nasi dulu dan aku memilih masaman prawn curry. Ternyata ini enak banget juga, ini udangnya fresh banget, ada kentangnya juga, dan menurut aku curry ini enak banget. Bumbu khas Timur Tengahnya tetap berasa tapi lebih creamy gitu loh, kayaknya ini dicampur sama krim sih, jadi rasanya itu bold dan gak enak gitu karena juga ada nanasnya. Sih juga enak kayak nasi biryani gitu, tapi rempahnya gak terlalu kenceng gitu loh, dan ada kismisnya juga, jadi overall menurut aku ini lumayan enak, 9,5/10. Next juga dikasih butter cookies gitu, lucu banget karena karakternya Donald Duck. Cookiesnya jujur enak kayak rasa susu gitu, kan di atasnya marshmallow ya, tapi marshmallow itu agak lempem gitu loh, agak keset, dan rasanya tuh kayak pedal pop yang rainbow itu, 7/10. Next, kalau ke Disneyland pasti aku selalu cobain ice creamnya. Ini aku pengen cobain yang Minnie Mouse. Jadi ternyata ini tuh es krim rasa strawberry, ya udah kayak rasa susu strawberry pada umumnya aja, cuma nggak expect ternyata coklatnya tuh kurang enak. Harga 120.000 sih, ini so-so banget ya, 5,5/10. Lanjut, ini aku mau main Frozen Ever After dan banyak banget cake yang lucu-lucu. Akhirnya ini aku cobain yang Olaf Celebration Cake. Jadi ini tuh ternyata carrot cake. Sebagai pecinta carrot cake, ternyata ini menurut aku enak lagi. Dia teksturnya padat kayak butter cake gitu, cuma tetap lembut. Saya nggak terlalu manis dan di dalamnya tuh juga ada kismisnya. Dan cream cheese frostingnya ini menurut aku juga enak banget. Teksturnya padat, creamy, agak asin gitu, tapi juga ada asam lemonnya gitu loh sedikit, 9,5/10. Lanjut, ini aku cobain es krim teman aku. Jadi yang warna biru itu kayak slushy gitu loh, dan di atasnya ice cream. Cuma menurut aku es krim ini rasa sea salt, tapi nggak terlalu yang strong banget. Yang biru itu aku nggak tahu apa, tapi rasanya kayak asam-asam seger gitu loh. Jadi kalau misalnya dicampur sih rasanya enak ya, cuma kayak agak kemahalan aja, 9/10. Terakhir ini aku ada ke Toy Story Land dan aku kayak iseng aja beli minumannya. Jadi lagi dan lagi ini tuh di bawahnya slushy rasa strawberry dan di atasnya ini ice cream rasa nanas. Es krimnya enak walaupun rasa nanas asem, tapi tetap ada creamy karena ini mungkin ini pakai susu kali ya. Mas slushy-nya tuh masih kayak kasar-kasar banget gitu loh es batunya. Jadi kayak lumayan sakit tenggorokan, 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini ayo temenin aku cobain makanan Indonesia yang ada di Hong Kong. Alright.
Alright, udah beberapa hari menginjak kota Hong Kong, kayak aku gak bisa deh. Aku udah kayak butuh banget sama cabe. Karena di Hong Kong tuh selalu makannya pakai chili oil, tapi menurut aku chili oilnya pun manis ya, nggak ada pedes-pedesnya gitu. Akhirnya ini aku nemu restoran Indonesia namanya Cooking Lobo. Ini aku pesan bakso, ayam penyet sama sate ayam. Dan tada, ini dia makanannya. Oh my god, akhirnya aku bener-bener kayak hidup kembali ya. Yang pertama ini aku cobain sate ayam, ini satenya dibakar ya. Oh my god, enak banget, satenya tebel, dibakar kecap gitu loh, jadi manis dan juga bumbu kacangnya enak banget. Teksturnya kental dan berasa gitu loh. Plus di atasnya juga dikasih bawang merah sama cabai rawit dan juga bawang goreng, jadi kayak makin enak gitu loh. 9/10. Next aku pesan ayam penyet karena aku udah rindu banget makan nasi pakai ayam sambal gitu loh. Ayamnya menurut aku porsinya lumayan gede banget, tapi kalau untuk ayamnya rasanya kayak oke aja. Tapi sambalnya enak banget, pedes kayak sambal geprek gitu loh. Bahkan itu kayaknya lebih sambal geprek sih, bukan sambal ayam penyet ya. Dan jujurnya aku gak tau kentangnya diapain, kayak disemur ya, soalnya kayak ada rasa-rasa kecapnya gitu loh. Cuma ada cabenya juga, jadi enak banget. Setelah makan cabai geprek ini aku langsung kayak berasa on lagi gitu loh. Oh my god, enak banget. 8,5/10. Oke, next ada bakso. Tetap aja di sini tuh banyak banget makanan kuah-kuah, tapi bakso tuh tetap di hati. Kuahnya juga seger banget, gurih, ngaldu. Bakso juga enak banget, berdaging, padet, kenyal, lembut gitu loh. Walaupun aku lihat ini isinya agak beda aja sama yang di Indonesia, soalnya ada kolnya, ada tahunya juga, pakai bihun sama juga kulit pangsit gitu. Sebenarnya enak aja, cuma kayak aku kurang ngerasa nyambung aja pakai kol dan tahu karena mungkin nggak terbiasa kali ya. Tapi tetap enak banget sih. 8/10. Oke deh guys, udah kenyang banget. Segini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan hari terakhir di Hong Kong? Alright, udah hari terakhir aja di Hong Kong. Sebelum balik, aku penasaran banget sama egg tart dari Bakehouse ini karena bener-bener viral banget. Sengaja datang pagi karena aku nggak bisa ngantri banget. Dan ternyata dia beneran enak. Karena menurut aku yang buat enak itu karena ada rasa creme brulee-nya gitu loh. Luarnya crispy, tapi kulitnya tuh memang tipis banget. Tekstur egg tartnya itu kayak rasa custard vanilla gitu loh, dan nggak berasa telurnya. Enak banget sih ini. 10/10. Lanjut, aku juga cobain tiramisu Danish-nya. Ini pastry-nya bener-bener flaky banget, dan di atasnya itu ada mascarpone cheese. Dan di tengah juga ada kayak bolu yang disiram sama kopi gitu loh. Jadi kayak ada pastry, cake sama krimnya. Tekstur mascarpone-nya juga creamy lembut. Plus juga di atasnya ada kayak pistachio jamnya gitu deh. 8,5/10. Lanjut, aku juga penasaran banget sama restoran Warlock yang katanya enak banget dan halal. Ini juga udah legend banget dari dulu. Akhirnya ini aku pesen curry beef brisket sama sweet and sour fish fillet. Untuk fish fillet nih ya udah kayak asam manis Chinese taste pada umumnya aja gitu. Ada paprika sama nanasnya juga, tapi menurut aku rasanya bener-bener kayak saus aja gitu loh, kayak kurang ada bumbunya sedikit. Tapi tetap oke, 7,5/10. Next aku juga cobain curry beefnya karena ini yang paling best seller. Wah kacau, ini enak banget sih. Dagingnya bener-bener lembut, tender. Curry itu bener-bener kayak bumbu kari kambing ala Indonesia gitu. Rempahnya lumayan kuat tapi juga nggak too much. Curry juga kayak meresap ke dagingnya gitu loh. Oh my god, enak banget karena wajib cobain sih. 10/10. Lanjut, ini juga hits banget di sini, namanya pan fried beef bun. Menurut aku ini tuh bukan kayak roti sih, tapi kayak lebih ke kulit prata, cuma agak tebel. Ada semacam beef patty sama juga saus kecapnya gitu deh. Lumayan enak. 8/10. Lanjut, aku juga penasaran banget sama more yogurt ini karena banyak banget cabangnya di mana-mana. Akhirnya ini aku cobain yang best sellernya, almond avocado shake. Oh my god, ini juga enak banget. Jadi ini tuh yogurt dicampur sama avokat, jadi emang udah nggak ada asemnya lagi gitu loh. Tapi avokatnya enak banget, ngebuat enak. Di dalamnya juga kayak ada butiran almondnya gitu, plus juga ada potongan avokatnya. Enak banget. 8,5/10. Nah malamnya ini aku juga pengen cobain beef noodles gitu. Tapi asli mohon maaf banget, ini tuh kayak daging sapi bener-bener kayak bau daging sapi yang kayak dari kurban yang masih fresh belum dimasak gitu loh. Emang lembut sih, cuma aromanya itu kurang banget. Terus ini mie juga ngetah kenapa rasanya kayak kurang gurih gitu loh, kayak cuma rasa chili oil doang. Mungkin ini tipe beef noodle yang tradisional banget kali ya, cuma kayak punten aku kurang cocok mungkin. 5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian makan makanan hack viral TikTok yang aku rating 10/10. Alright, jadi hari aku bakal makan makanan hack viral TikTok yang menurut aku beneran enak. Karena dari banyaknya hack makanan viral yang berseliweran di FYP, tapi menurut aku gak semuanya beneran enak sih. Jadi aku bakal nunjukin makanan hack viral TikTok tapi yang menurut aku enak ya. Jadi kayak ini sesuai selera lagi. Yang pertama nih, gacon carbonara ala-ala. Ini sebenarnya kayak gak carbonara asli sih. Yang awalnya aku sangat-sangat underestimate, tapi ternyata ini beneran enak menurut aku. Asli ini enak banget. Rasanya tuh creamy susu kayak carbonara ala-ala lah ya. Cuma ada cabai setannya, jadi kayak ada pedes-pedes gurih, ada wangi minyak bawangnya juga. Dan ini makannya pakai udang keju, mantep banget sih, kalian wajib banget cobain. Nah berhubung bentar lagi puasa, aku jadi teringat hack kurma keju ini. Kayaknya aku yang awalnya gak terlalu suka kurma bisa jadi suka banget gara-gara dipakein hack keju kayak gini. Ini pakai keju oles ya by the way. Kurma kan manis ya, plus juga teksturnya kenyal-kenyal lengket gitu, dicampur sama keju yang rasanya tuh ada asin-asinnya, jadi kayak balance gitu, enak creamy gitu loh jadinya. Jadi kayak cemilan, enak banget, kamu wajib cobain. Ini juga yang hack the crepes viral itu loh, yang
soft crabs, Ovomaltine cheese ditambahin sama ice cream. Aku masalah lebih suka yang soft crabs dibanding yang sweet crabs biasa karena teksturnya lebih lembut. Bayangin itu soft crabs masih panas dipakein ice cream. Kayak panas ketemu dingin plus juga ada Ovomaltine-nya dan juga cheese. Jadi rasanya manis tapi juga ada gurih dari cheese-nya. Lagi kan Ovomaltine tuh kayak ada crumbs-nya ya. Jadi kalau dimakan tuh kayak ada teksturnya gitu loh. Enak banget. Kalian wajib cobain sih. Oke, terakhir itu yang Hex Salmon Tobiko pakai wijen sangrai itu loh. Sampai-sampai sekarang ternyata di Papaya tuh udah buat paketannya. Dulu kan kita harus beli satu-satu ya. Ini literally tinggal dicampurin aja semuanya dan kayaknya orang yang gak suka salmon juga bakalan suka sih sama ini kayaknya. Karena rasa salmon itu kayak jadi lumayan ketutup gitu karena ada wijen sangrainya. Tapi rasanya tuh jadi lebih enak, lebih flavorful. Jadi rasanya tuh lebih fresh, dingin juga dan juga ada kayak asam manis dari wijen sangrainya plus juga ada kayak tekstur dari Tobiko-nya gitu loh. Harus banget cobain sih. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini ayo temenin aku nostalgia makanan yang viral tahun 2025. Alright, karena udah masuk tahun 2026, gimana kalau seperti biasa kita nostalgia makanan yang viral tahun 2025. Nah, yang pertama awal tahun 2025 tuh viral banget. Ini ada Bika Ambon sama lapis legit Cimehong. Tapi punten banget, rasanya tuh kayak agak sedikit berbeda dibanding tahun lalu yang aku beli. Teksturnya tetap padat kenyal sih. Terus aroma rempah, kunyit sama daun jeruknya juga lumayan berasa tapi nggak yang terlalu strong. Cuma menurut aku ini tuh kayak kurang basah. Rasanya tetap enak cuma kayak kurang basah, kurang legit gitu loh. Jadi 7/10. Dan entah kenapa yang lapis legit yang biasa aku suka ini tuh kayak agak kering dan kurang basah. Walaupun aku tahu khas Cimehong tuh bukan yang basah banget, tapi ini bener-bener kayak kurang basah sih. Jadi agak kering dan menurut aku juga agak kurang lembut. 6/10. Next ada kanele. Wah, kalau ini sih aku suka banget ya. Sejauh ini aku cuma pernah cobain yang Don Back Shop aja. Ini bener-bener wangi banget dan luarnya itu kayak ada sensasi gosong kayak Bika Ambon yang bagian bawahnya itu loh, kan ada gosongnya gitu ya. Vanilla itu kenceng banget, butternya juga kenceng banget. Jadi kayak satu gigit tuh langsung kayak berasa premium gitu loh rasanya. Dan ini di tengahnya teksturnya agak lembut dan moist gitu ya, aku suka sih. 9,5/10. Oke, next ini juga makanan viral tahun 2025, bakso keju yang solo samret sama es pisang ijonya. Ini pisang ijonya beneran enak banget walaupun kadang-kadang agak sedikit kemanisan dari sirupnya, tapi enak. Kulit pisangnya lembut, pisangnya manis, plus juga ada kayak bubur sumsumnya gitu loh. Jadi kayak ada gurih-gurihnya. 9,5/10. Nah, kalau ini favorit aku banget bakso kejunya. Harus banget diracik pakai jeruk nipis, sambal, saus sambal, kecap manis. Wahnya bisa dilihat kan kayak keruh gitu karena emang rich banget rasanya tuh bener-bener kayak sengaldu itu, enak banget. Baksonya itu yang daging padat, kenyal. Entah kenapa yang pakai keju ini tuh bener-bener enak banget, jadi kayak lebih creamy, asin, gurih gitu loh. 10/10. Oke, sebenarnya banyak banget makanan viral, cuma ini yang terakhir ya, Cimol Bojot AA. Ini pertama kali aku beli langsung karena aku kayak pengen cobain yang fresh gitu. Terakhir aku cobain sih aku kurang suka ya. Cuma karena ini fresh kali ya, terus aku pesannya juga yang pedes asin pakai daun jeruk level 2. Ini ternyata lumayan enak sih. Karena ternyata luarnya agak-agak crispy gitu, tapi tengahnya chewy. Cuma kalau keju tuh aku berasanya plain aja, jadi aku lebih suka yang rasa ayam, bahkan ada ayam suwir yang gurih gitu di dalamnya, jadi kayak menurut aku lebih enak sih. Overall oke, 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian cobain makanan yang lagi seliweran di FYP TikTok aku akhir-akhir ini. Alright, jadi kayaknya akhir-akhir ini tuh banyak banget makan-makan lagi seliweran banget di FYP TikTok aku. Dan aku tuh penasaran banget, jadi pengen cobain. Ini pertama ada donat mochi dari Cloud Cakes. By the way, aku cobain yang vanilla ya. Oh my god, ternyata aku paham kenapa dia rame dan viral banget. Ternyata beneran seenak itu. Dan aku tekstur donatnya aja tuh udah lembut banget kayak mochi. Plus dibalut lagi sama mochinya, bener-bener kayak kenyal, chewy, enak banget. Vanilla itu kayak yang rasa es krim vanilla tapi nggak terlalu manis dan ringan aja gitu loh. 10/10. Nah, yang taruh ini walaupun warnanya kayak gonjreng gini, tapi menurut aku rasanya tuh bukan yang terlalu perisa, taruh yang sintetis gitu loh. Saya kayak ringan, tipis-tipis aja gitu. Aku nggak terlalu suka taruh aja, suka loh. 10/10. Nah, kalau yang Ferrero ini tuh di atasnya ada coklat sama kacang gitu, jadi kayak ada teksturnya. Cuma emang isian fillingnya menurut aku agak sedikit kemanisan dan taste-nya lebih kayak ke susu coklat gitu sih ya. Jadi kayak bukan ke dark coklat, tapi ya oke-oke aja. Cuma mungkin bukan selera aku. Maksudnya kalau dibanding sama sebelumnya, aku lebih suka sebelumnya ya. Tapi tetap enak banget. 8/10. Oke, next gara-gara Bunda Rahelnya aku jadi kayak penasaran banget juga sama strawberry pistachio kunafa ini. Aku udah pernah ke Moro Cafe sebelumnya dan aku memang suka banget. Ini strawberry bener-bener juicy banget dan tak kenapa menurut aku gak seasam itu ya. Dia pakai milk chocolate bener-bener menurut aku high quality banget. Pistachio kunafa juga enak, kayak teksturnya itu satisfying banget. Sebenarnya sih ini enak-enak aja ya, cuma kayak di selera aku kayak lebih suka kalau cuma strawberry sama coklatnya aja sih. Karena tak kenapa aku ngerasa kunafanya tuh kayak kurang kawin aja gitu loh di strawberry-nya. Tapi tetap enak. 8/10. Oke, terakhir aku udah lama banget sih pengen recook ini ya. Karena aku gak bisa banget kalau ngeliat sambal-sambal kayak gini. Ini tuh resep sambal teri ala Mama Miu. Karena katanya tuh sedep banget. Jadi ini pertama kita goreng dulu teri medannya. Terus kita tumisnya nih semua bahan-bahannya pun potongnya juga dipotong kasar-kasar aja. Pokoknya tuh resepnya ntar aku cantumin di video. Kalau misalnya suka pete bisa tambahin pete, tapi kalau gak suka bisa di skip aja. Jangan lupa seasoning. Udah deh, terakhir kita tinggal masukin aja teri medan tadi yang udah digoreng dan udah jadi deh. Ini aku makannya pakai nasi anget, pakai ikan. Bener-bener mantep banget sih. Bahkan menurut aku cabai tuh jadi kayak udah gak tau yang pedes banget lagi gitu loh. Jadi rasanya tuh tetap pedes, tapi juga ada segar dari tomatnya
rasanya asin, gurih, ada terasinya juga, plus juga ada teri medannya gitu loh, jadi kayak ada teksturnya. Aduh, enak banget deh. Kalian wajib cobain juga, 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.